nabiku. Dari siapa? Dari guruku. Cuma siapa gurumu? Nah itu. Makanya wasifal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Maka dibawalah, digiringlah orang-orang beriman menuju surga dengan berkelompok-kelompok. Ada jamaahnya, ada komunitasnya gitu. Makanya pengajian silakan milih. Pakai Abdul Somad, pakai Adi Hidayat, silakan milah-milah. Maunya mana suka. Sebab kelak Allah yang bakal memvonis. Allah yang bakal menilai, bukan manusia yang menilai. Makanya belajar akidah komsin itu sebagai implementasi daripada 2 kalimat syahadatnya. Itu implementasinya. Setelah akidah komsin sebagai akidah awal, akidah dasar, maka dilanjutkan dengan ilmu ma'rifat, ilmu torekat gitu. Jadi rukun agama itu 3. Jadi bukan sekedar 2 kalimat syahadat, itu pondasi. Jadi rukun agama itu sebenarnya hanya 4. 2 kalimat syahadat pondasinya. Di atas pondasi tersebut berdiri 4 tiang: sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Makanya orang harus belajar syahadat dulu, yaitu dengan cara menggali akidah komsin. Wujud gedang baku itu bukan sekedar ditalar, diucapkan, dilafalkan doang. Wujud gedang baku, mari kita sementara tidak mengerti. Wujud alam ini bukti wujudnya adanya Tuhan. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, melihat mobil, melihat apapun, tumbuhan, hewan, kalau tidak melihat Allah di depannya, di belakangnya, di atas dan bawah, kiri kanannya, berarti kita buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adall. Orang yang buta di dunianya, di sekolah lebih buta dan lebih sesat. Orang nyali pohon, apakah nyali kucing? Kucing tidur begini, kucing bergerak. Apakah hanya melihat kucingnya dong? Tidak. Kucing ini diliputi oleh Allah, oleh kekuasaannya, oleh ilmunya Allah, oleh kasih sayangnya Allah. Sehingga kucing bisa tidur, bisa nyaman, bisa tenang, bisa diam. Oleh Allah digerakkannya. Semuanya. Kalau kita melihat musuh ngamuk sama kita, jangan hanya melihat musuhnya. Lihat di depannya ada Allah, di belakangnya ada Allah. Makanya kalau kita takut sama seseorang, bilang Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihi, fi nahrihi, wa na'udzubika min syarri. Ya Allah, aku jadikan engkau di dalam, di tenggorokannya, di kerongkongannya, di lehernya, agar nantinya dia tidak ngamuk. Wa na'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatannya. Aku Allah dibenteng, dipegang oleh Allah, karena tidak ada gerakan manusia tanpa gerakan Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi implementasinya wujud, kidam, bako, ilmu sofatul wadisi. Allah, kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah saking dekatnya. Telapak tangan ini agak jauh kelihatan jelas, tapi kalau di mata dibukakan, ditutupkan mata, tidak kelihatan apa-apa. Tuh, kalau mata buka, tuh tidak kelihatan karena saking dekat-dekatnya. Apalagi Allah lebih dekat min hablil warid, daripada urat nadi yang di leher. Itu jadi harus pengajiannya bukan hanya sampai pada akidah yang 41 yang bertalian dengan Allah, yang 9 bertalian dengan Nabi. Bukan sekedar itu, terus berjenjang. Namanya syariat, kaji, keislaman berarti ibadah, muamalah urusanannya, ibadah, muamalah, munakaah, jenayah, itu urusan keislaman. Torekat, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, Anda merasakan bahwa kita melihat Allah.
Kalau tidak bisa seperti itu, yakinkan Allah melihat kita. Itu rukunnya dua, torekat, ihsan, akhlak, etika. Kemudian marifat, idrokun jajimun. Oh yakin ya, Allah dijanjikan. Mungkin tumbuhan hidup sendiri, tidak mungkin alam ini. Maka orang-orang ateis, tidak teo Tuhan ismu ajaran, orang-orang PKI, orang komunis tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka itu menentukan hidupnya sendiri. Berarti mereka itu bilang aku hidup sendiri tanpa dihidupkan oleh siapa-siapa. Ya kalau begitu Anda silakan hidup, menentukan hidup 1000 tahun, mal bisa. Semuanya ada alatnya, ada bagiannya, ada batasnya. Didamba komo kalaparilah wadah kiamu binafsi. Artinya Allah tidak butuh. Kenapa Allah menyuruh kita ibadah? Untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kita, untuk kesenangan kita, kesejahteraan Allah. Kenapa Allah ciptakan alam dunia? Dan kita sebagai representatif Allah atau wakil Allah mengelola bumi ini untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sama sekali. Namanya kiamu binafsi. Jadi salah sekali kalau kita ibadah untuk Allah, bukan, Allah tidak butuh apa. Maka Allah bukan wajib diibadati, hak diibadati. Berarti kalau hak lahir sebuah kewajiban, kita wajib beribadah. Allah hak diibadahi, kita wajib ibadah. Allah hak ditaati, kita wajib taat. Setiap lahir hak pasti lahir kewajiban. Allah matunana untuk diibadahan. Allah tenang untuk dipercayaan. Udah Allah mah nyahuai kan hukum hawa ya, cuman belum waktunya Allah memvonis sidang pada tiap-tiap personal manusia nanti di akhir. Bahkan kudrat iradat mah kudrat iradat ilmu hayat sama basar, ini tujuh sifat itu ada di kita, ada di manusia. Tapi sebenarnya sifat ma'ani, artinya sifat bangsa real, benar-benar nyata ada di manusia. Kemampuan itu diberi kemampuan oleh Allah. Ingat, manusia jangan arogan dengan kemampuannya. Kemauan, manusia mengejar cita-cita karena ada kemauan iradat namanya. Punya ilmu pengetahuan, punya skill. Jangan arogan, jangan sombong dengan ilmu Allah, semuanya milik Allah. Sama mendengar, basor melihat, kalam bicara, ayat hidup ada di manusia. Semuanya itu milik Allah. Pada suatu saat bakal diambil. Maka ketika diambil manusia tidak berdaya, terbujur kaku. Itu pun diambil, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basor dan kalamnya diambil. Maka tidak bicara lagi, tinggal mempertanggungjawabkan bekas amanat kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basor dan kalam ketika dia mati. Kenapa kamu ketika hidup kamu tidak berasa dan tidak merasa? Dihidupkan oleh aku, kata Allah. Berarti kamu mengakui dirimu sebagai Tuhan. Berarti tidak ada bedanya kamu dengan Fir'aun, musuhku, kata Allah. Seperti itu. Orang kaya sombong jadi pejabat sombong, apa bedanya dengan Firaun? Orang kaya sombong, apa bedanya dengan Qarun? Padahal segala sesuatu, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Segala sesuatunya kembali kepada Allah. Ada di manusia kudrat, iradat, ilmu, semua ada. Dan pada saat dia diambil lagi oleh Allah, maka itu barunya namanya meninggal dunia. Makanya orang tua itu berkewajiban, hak anak mendapat pendidikan dari orang tuanya. Kalau memang orang tua tidak sanggup mendidik anaknya,
mengenalkan keislaman, keimanan dan keisanan, maka berangkatkan mengkaji ilmu, suruh orang lain mendidiknya, gitu. Dan berangkatkan anaknya ke pesantren-pesantren, ke pondok-pondok, ke majelis-majelis, ke pengajian-pengajian. Jangan anaknya diamkan di rumah, tidak diberi pendidikan agama, itu durhaka. Sama istrinya pun, istri wajib dididik oleh suami, bukan wajib dididik oleh kiai. Wajib dididik, diberi ilmu dari mulai cara berwudu, cara mandi yang benar, kemudian mengenal darah menstruasi, apakah darah qawi atau darah dhaif, dan bagaimana jika istri kita pendarahannya sampai 20 hari, apakah semuanya dikategorikan dan diasosiasikan sebagai menstruasi. Itu harus suami yang wajib memberi pemahaman dan pengetahuan tentang itu adalah suami. Mandi yang benar, wudhu yang benar, sholat yang benar, itu suami, bukan kiai, bukan ustaz. Selain wajib menafkahi lahir, suami juga wajib menafkahi batin, gitu. Batin itu termasuk memberi ilmu sebagai santapan rohani. Kalau memberi makan kan santapan jasmani. Tengah ada yang baik dong kesalah gitu. Ada yang kena ya tuh Mama Dedek. Berat jadi suami itu berat. Ya dari kita tenang. Saya Cekat ibu. nah masih akan kena yang terang. Syahadat memang rukun Islam, tapi apakah syarat semua orang harus bersahadat? Anak kita secara tidak langsung bersahadat, dididik oleh gurunya dan diadzani oleh ayahnya, itu udah diadzani. Kan lalu sambil lalu. Kita mau bahasa hulu mauludin ala fitrah. Eta kan ya ima sok di Facebook gitu kan. Sok di grup gitu kan, sok kayak sharing gitu kan. Mereka kan sering sharing kan. Ya. Kayak jangan di persis di segala lah anu ngabahas tentang masalah hulu mauludin ala fitrah bahasa konteks fitrah di dinya teh apakah bahasana sebuah yang memang sudah menjadi apa bahasa fitrah kan di dinya kan suci, dia fitrah teh suci bahkan kesucian ya, Islam, bahkan dikatakan apa ditafsirkan atau diartikan Islam gitu kan. Kalau maulidin al fitrah sungguhnya itu kan segala yang dilahirkan yang dilahirkan dalam keadaan Islam tadi gitu. Padahal di situ ada bahasanya fitrah gitu. Nah, konteks fitrah eta didinya dina kalimah eta maksudnya apakah emang ke Islam gitu kan? Iya, ditujukannya iya, ke Islam, Islam. seluruhnya Islam maksudnya. Seluruhnya gitu kan. Atau memang itu sebuah potensi ya. Sebuah potensi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya, wabil khusus manusia gitu. Dan jin. Iya. Wabil khusus manusia dan jin yang memang kena itu sebagai potensi keimanan lah bahasanya itu makan. Sebagaimana katanya pernah berikrar gitu kan di alam ruh gitu kan tentang rububiyahnya Allah. Iya. Alastu bi rabbikum qalu wala syahidna itu. Nah, itu konteksnya itu tadi apakah langsung kepada keislaman seseorang atau keimanan ataupun misalkan potensi lah diberikan potensi seseorang, karena itu tadi Anda sendiri yang menjawab, karena itu sendiri ruh seluruh manusia dan jin itu mengakui rububiyahnya Allah.
Jadi tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah. Kalau ilahiyah tentang persembah baktian, kalau rububiyah tentang manajemen Allah di alam ini. Berarti manajer tertinggi adalah Allah. Manusia, makanya manusia suka memanage. Jadi ada manajemen, kalau ilmu manajemen ada manajer perusahaan. Berarti dia representatif Allah namanya. Representatif itu adalah wakil Allah untuk membudidayakan apa. Karena dia telah berikrar di hadapan Allah, bersaksi tentang kerububiahannya, penataan alam ini adalah Allah, berarti mengakui dia Tuhannya adalah Allah. Otomatis keislaman dulu yang mesti digarap, baru keimanan. Ilmu syariah dulu, dan di dalamnya dengan syariah dan hakikat itu, tarekat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena Islam itu sendiri kan rukun pertamanya adalah 2 kalimat syahadat, padahal hakikatnya bukan rukun, tapi asasul Islam, asasul arkanul Islam gitu kedanatnya. Cuma agar senantiasa simpel, mudah dipahami. Jadi Islam dulu. Makanya jangan dulu bilang aku ini beriman, jangan dulu, aku ini Islam dulu. Gitu. Kaluhur karena mengenang nyalokan akan luhur logor datang ke akademia. Jadi mereka itu bersaksi di hadapan Allah, semua ruh, belum diciptakan fisiknya. Jadi ruh ini udah tua, ruh kita itu udah tua. Makanya semua ruh itu bersaksi di hadapan Allah. Yang disayangkan mereka terlahir ke dunia tidak mengakui ketuhanan, itu maka kafir disebutnya. Kafir itu dari kafaroh, akar kata daripada kafaroh yakfuru, kufron. Kufron itu tertutup kalbunya, terkunci hati untuk menerima kebenaran. Jadi mereka tidak mau mengimplementasikan persaksian rububiyah tadi ketika lahir ke dunia. Maka orang muslim itu sunnah diadanin agar senantiasa si anak tersebut mengenang kembali ketika dia bersaksi di hadapan Allah. Kemudian dia masih masa usia PAUD, pendidikan usia dini, dikenalkan sama Allah. Bismillah, aku memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukti kasih Allah, bukti sayang Allah, kita dihidupkan walaupun kita tidak percaya sama Allah. Allah mah tetap sayang. Agar dia sadar sampai sana, maka dididik terus, digembleng. Sebab manusia namanya nisyan, wa ma sumiyal insanu illa linisyani. Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali suka lupanya, maka terus dididik. Sehingga pendidikan agama atau pendidikan umum seumur hidup mencari ilmu itu. Bukan minal mahdi ilan nikah. Utlubul ilma minal mahdi ilan nikah. Carilah olehmu ilmu dari semenjak kau dibuai oleh ibumu hingga sampai nikah. Udah, kalau udah nikah nggak ngaji lagi. Jangan. Ilalah deh hingga kamu terbujur kaku di dalam kubur. Tidak ada minal mahdi ila ansor al ustada. Tidak ada. Carilah ilmu dari semenjak kau dibuai oleh ibumu sampai liang lahat, tidak sampai jadi ustad. Jadi ustad mah tuh kudu ngaji, jadi kiai mah tuh kudu ngaji. Nabi sendiri hingga menjelang wafatnya usia 22 wahyu yang ke-22 tahun 2 bulan 22 hari itu, menjelang wafatnya itu masih menerima ilmu wahyu. Karena Nabi bukan manusia biasa, maka gurunya malaikat. Yang memberi ilmunya malaikat. Kita mah manusia, bergurunya sama manusia biasa gitu. Wah, Nabi gitu sekolah, Nabi gitu ngaji. Ngaji mah malaikat langsung, ada ilham, ada inspirasi, ada Quran, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu langsung Allah memberi ilmu kepada hati Nabi tanpa melalui malaikat. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu langsung oleh Allah dimasukkan, namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran melalui proses turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz, 114 surat.
Dari Betelgeuse ke planet bumi itu baru 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sudah dibahasakan 23 tahun. Padahal usia Nabi itu 62 tahun 62 tahun 22 bulan 22 hari aslinya, sesuai dengan turunnya Al-Quran. Itu berangsur disesuaikan dengan kebutuhan umat dan manusia, dan menunjukkan Al-Quran tidak bakalan terhapus kecuali oleh Allah, kecuali dengan kiamat. Al-Quran memulai nurabah titik oke. Jangankan satu ayat, satu kalimat pun tidak bakalan. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak bakalan tertukar. Kalau salah cetak saja terkoreksi oleh siapapun, bukan orang, oleh kiai, oleh pembaca. Semua marobah, ada mukjizat terbesar itu semua tidak terhapus. Syariat Nabi tidak bakalan terhapus kecuali dengan kiamat. Ajaran Nabi tidak bakalan terhapus. Begitu pun Al-Quran, sumber ajarannya tidak bakalan terhapus. Jadi menunjukkan kepada fitratil Islam. Fitrah di sana adalah fitratil Islam. Khuliqa ala mataharil muslim ala taharatil Islam. Dia tercipta dalam keadaan kesucian Islam. Makanya Islam dulu bilangnya, jangan kamu bilang aku beriman, sementara kamu belum sholat. Jangan bilang beriman, aku Islam dulu. Maka rukun Islam itu 2 kalimat syahadat. Artinya bareng lahirnya Islam, hatinya iman, begitu. Luarnya Islam, kesehariannya Islam. Entah mau kemana kamu, mau cari rezeki. Makanya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki beda pendapat kan. Masalah rezeki kata Imam Maliki udah ditanggung oleh Allah. Kata Imam Syafi'i tidak, kita harus mencari. Maka keluarlah Imam Syafi'i dari majlisnya Imam Maliki mencari rezeki. Alhamdulillah 2 karung kurma didapat. Kemudian dibawalah ke tempat gurunya itu. Kata Imam Syafi'i, ini untuk guruku nih, wahai Syekh, huwadzalak, kata Imam Syafi'i, wahadzali. Nah ini untukmu, kataku, makanya rezeki itu ditanggung oleh Allah. Imam Maliki kan enggak, keduanya benar kan? Benar. Imam Syafi'i membawa dan disampaikan. Nah kata Imam Maliki, keyakinannya itu benar, keyakinan rezeki ditanggung oleh Allah. Kata Imam, yakin ditanggung oleh Allah, tapi harus dijemput, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berikhtiar mendapat 2 karung lah. 1 karung diberikan, nah hadza walah, gitu. Ini untuk mana? Kataku, kata Imam Syafi'i, ba'anna rizqa muqaddarun billah, ditakdirkan kalau diatur ku Allah. Tinggal bisa datang sendiri, itu bukti. Nah iya datang aku. Jadi keduanya benar. Jadi yang satu memegang keislaman, yang satu memegang keimanan, betul. Kita salah sekali kalau kita bilang, nah tadi kamu katanya sakit kepala. Iya, saya makan paramek. Kalau mau bilang makan paramek, dengan paramek dia sembuh, sampai hati dia rusak imannya. Artinya Allah menakdirkan sembuh dengan melalui jembatan paramek. Lahiriahnya makan paramek, Allah memberi kesembuhan. Yang menyembuhkan bukan paramek, itu hanya menjembatani, wasilah dalam bahasa itu, sebagai jembatan untuk kita sampai ke seberang sana, Bekasi sana ada jembatan penyeberangan lewat perahu, itu wasilah namanya. Sampai kita mau ke Cikarang lewat Rengas Bandung, itu ada jembatan Citarum. Kita jangan terlena di sana karena kita belum sampai di sana. Harus sampai ke sana, ke tujuan utama. Jangan terlena di perjalanan karena banyak yang asik masuk, terus kita terlena di sana, tidak boleh. Mau ke Jakarta karena di Cikarang yang lewat Terbung udah rame, atau ini Jakarta kali. Udahlah kita nyampe di sini. Orang bilang kenapa tidak ada yang bilang Matraman, dia bilang ini belum sampai. Makanya kita jangan terlena di dunia, kita belum nyampe perjalanan kita. Ini hanya sebatas perjalanan, baru transit di dunia, belum sampai terminal akhir. Terminal akhir Pulau Gadung, nah gitu. Kalau
masa nganggap gitu nepi ka tujuan hidup belum. Manusia di wisuda yang hakiki itu, eksistensi wisuda itu pada saatnya manusia menghadapi sakaratul maut. Bukan ketika di wisuda menjadi S1, S2 dan S3 mendapat gelar itu, bukan. Itu mah hanya sebuah sinyalemen, isyarat. Manusia sempurna di dalam pendidikannya di sana. Tapi sempurna itu manusia kurang terus. Kurang, namanya manusia selalu kurang. Dari karena harta, karena kemauan kurang wae, karena ibadah ngerasa cukup. Oh mau atau kamari, termambung jumatan dari temenan ke pemerintah mana atau kesempatan bisa. Enggak menangkan. Terhoream nggak majid, dicarek bisa nggak majid dia atau bisa. Makanya kita tertipu. Jadi ilmu syariat, tarekat, hakikat. Nah itu ada hakikat. Jadi hati, gerakan hati berjalan dan bergerak sesuai dengan hakikat, syariat lahiriah dengan syariat. Wajib kita makan. Ulah, wah ngawargen malain samu iyo tidak cicing. Tidak boleh. Alhamdulillah Allah memberi saya kuat dengan sebab Allah memberi cara makan. Jadi makan itu untuk menjemput kekuatan. Makanya ketika makan di dunia itu jangan mencari yang lezat-lezat, bukan untuk litaladzud, bukan untuk mencari kelezatan hidup di dunia, mencari tenaga, mencari kekuatan agar fisik ini mampu melaksanakan titah dan perintah. Kalau masuk ke alam kubur itu baru ada nikmat kubur, baru makan di sana itu cerita lagi. Makan sepuasnya pun tidak bakalan 4 sehat 5 sempurna kemerkaan deh muat. Di sana itu terus nggak bakalan kemerkaan orang Sunan. Terlalu kenyang, tidak bakalan. Dunia memang bukan untuk puas-puasan, untuk mencari tenaga agar senantiasa kita mampu melaksanakan titah dan perintah, menjauhi apa yang dilarang. Kan punten bae arasnya. Oh kembali. Kan kapungkur kurang ngapkeun kamera sama si antotenya. Iya kan. Jadi kapungkur udah orang tuanya masih aya katanya. Ada yang jangan kalau baheula kan boga ilmu naon gitu kan. Nah, jadi aya pendatangannya teh sompral gitu kan. Jadi bisa entah mama paku naon gitu. Nah, saudara-saudara teh kena saya mah anjing boga gaduh deh gitu kan. Di heureuyan paling teh tapi ka maotna. Terus teh guruna datang, minta nyumpun dihampunten kan maotkeun teh. Nah, si muridna teh geus sombong ya di tempat penyambahan teh. Ku ieu teh kena minta dihampunten. Nah, teh tunggu saturunan bakal diulukeun ya teh. Nah, teh sadayana teh maraha tinggal saurang unggul. Ayeuna eta. Eta res teh ilmu kitu kan. Res. Ilmu harut mamarut. Ilmu harut mamarut. Ilmu kesetanan, bukan ilmu kesehatan, ilmu kesetanan. Black magic disebutnya. Kanuragan, Batara Karang, terus Rawarontek, itu ilmu tinggi. Tapi setan di dalamnya. Semuanya tidak bakalan mampu jika memang seseorang tersebut orangnya bersih dan murni hanya Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, la yusibana, tidak bakalan menimpa apapun kepada kami. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah pastikan menimpanya kepada kami. Huwa maulana, dia pelindung kami. Nah, dia pelindung kami itu bukan ilmu.
Allah pelindung kami. Makanya kalau kita punya pelindung selain Allah gagal, kecewa. Nah itu kejadiannya seperti itu. Pamer ilmu. Makanya mengendang ada seseorang besok ngawas ke akang aja. Itu keturunan anu gaduh ilmu kanuragan, masih hidup di Cikampek, orang Jawa. Seluruh keturunannya mau diwarisi ilmu itu dan meninggal tidak kuatnya, tidak terbiasa dan tidak memang bukan ahlinya. Si kakeknya itu mewarisi anak pertama, suami istri diberi, meninggal keduanya. Terus sehingga turunan ketujuh cucunya, turunan terakhir dari anaknya, cucunya mau diberi ilmu itu tidak kuat. Dia orangnya realistis, logis, berpikirannya mahasiswa Karawang, Persika Karawang. Akhirnya kumaha di kedamangan wae tah masuk rumah sakit, engkau itu ka dia rumah sakit, kata dokter tidak ada penyakit, padahal dia rasakan penyakit nyeri kepala, di perut dan lain sebagainya. Begitu di program lah, istilahnya di program, kalau komputer itu di program dulu sampai kronologi awalnya itu ini apa. Yang akhirnya kan ditarik kesimpulan bahwa ini anak mau diberi ilmu itu kanuragan mana wakilnya. Maka kulantaran dia urusan naro, maka si kakeknya tidak mungkin kan dipanggil ke dia ke kamar sari, tidak mungkin. Berarti minta izin kepada Allah untuk ruhnya datang ke sini lewat media seseorang, lewat mediasi. Maka datanglah kakeknya itu. Maka datanglah kakeknya itu. Ternyata mau memberi warisan ilmu itu, maka dinasihati kayak ini bukan waktunya, bukan tempatnya dan bukan tepatnya, udah bukan masanya. Hujan, Zaman hujan. Kalau pada etak ambil. kakek dengan ade ini beda zaman. Itu kakek zaman perjuangan. Akhirnya kakek minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah dengan ilmu kakek. Keluarga kakek sendiri dibunuh oleh kakek, pada akhirnya kakek pembunuh. Alhamdulillah mandang nangis. Tuh tetri orang itu. Cara iya Ustaz, cara memutus rantai nanti omongan si anu ti Banten eta kudu kumaha Ustaz? Kudu kumaha dia harus ngaji marifat, ngaji hakikat. Nah, diputus mata rantai, memutus mata rantai COVID-19 gitu seperti itu. Jadi si anak tersebut jangan dibinkan lagi kepada keturunan itu. Saya mahal. Tadi disebutnya tabani, pengangkatan anak. Jalan. Maka Anda ini bukan keturunan dia lagi, tapi Anda itu anak saya, kata guru baru ini. Itu pemutusan mata rantai. Seperti itu. Ya soalnya nanti masih dulur ya kan sih, masih dulur nah kan lamun datang ka imah eta teh tas balik ti imah eta teh suka nyeri hulu gitu, suka Eta masuk itu ilmu itu, pengaruh ilmu itu. Makanya putuskan. Ambil tak ini. oh